Penerimaan pajak hingga akhir Maret 2024 meleset dari target. Setoran pajak anjlok 8,8% secara year on year, yakni mencapai 393,9 triliun rupiah atau 19,81% dari target APBN. Penerimaan pajak alami perlambatan akibat penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023, yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini sejak 2022. Lonjakan harga komoditas bak durian runtuh bagi Indonesia, meski demikian penerimaan pajak bruto di luar restitusi tumbuh 0,64%. Anjloknya setoran ini membuat APBN surplus tipis. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per Maret 2024 surplus 8,1 triliun rupiah atau 0,04% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, komponen pendapatan negara mencapai 620,02 triliun rupiah atau 22,1% dari target. Sementara belanja negara menembus 611,9 triliun rupiah atau 18,4% dari target. Bayar pemilu hingga tunjangan hari raya pegawai negeri sipil. Pemerintah cairkan belanja APBN hingga Maret mencapai 427,6 triliun rupiah atau 17,3% dari pagu. Realisasi belanja ini tumbuh 23,1% secara tahunan. Sri Mulyani merinci, belanja kementerian lembaga 222,2 triliun rupiah, sedangkan non-kementerian lembaga 205,4 triliun rupiah. Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai sudah terrealisasi 70,7 triliun rupiah atau tumbuh 42,5% karena ada kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri, serta pencairan THR. Kemudian belanja barang realisasinya 80,6 triliun rupiah, rinciannya KPU 18,2 triliun rupiah, untuk persiapan pemilu dan Polri 7,1 triliun rupiah, Kementerian Agama 6,6 triliun rupiah, untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, Kementerian Pertahanan 6,5 triliun rupiah, dan Bawaslu 4,5 triliun rupiah. Sementara itu, belanja bansos sudah terrealisasi 43,3 triliun rupiah. Bansos disalurkan melalui Kemensos, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenak, dan BNPB. Jadi Presiden Prabowo langsung panen tol dari era pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol BPTJ Kementerian PUPR, setidaknya ada 6 jalan tol warisan Jokowi ke Prabowo dengan total ratusan kilometer. Jalan tol pertama ialah Tol Betung, Tempino, Jambi dengan seksi 1, Bayung Lencir sepanjang 7,62 km dengan progres 52,67%. Kemudian seksi 2 sepanjang 11 km sudah masuk progres 48,05%. Serta seksi 3 Tempino 15,47 km dengan progres 53,41%, target selesainya kuartal 4 tahun 2024. Ketiga ialah Jalan Tol Solo Yogyakarta, NIA Kulon Progo sepanjang 22,3 km sudah berprogres 83,83%. Selanjutnya, Jalan Tol Binjai Langsa sepanjang 19 km, dan kelima ialah Tol Simpang Indralaya Muara Enim dengan total panjang seluruhnya mencapai sekitar 119 km. Dan terakhir, Tol Serang Panimbang, seksi 2 Rangkas Bitung Cileles dengan panjang 24,17 km. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh pada kuartal pertama tahun ini dengan laju paling lambat dalam 2 tahun terakhir. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,6% pada kuartal pertama di tahun ini. Angka ini juga di bawah ekspektasi yang memperkirakan ekonomi negeri Paman Sam di awal tahun ini akan mencapai 2,5%. Angka ini juga turun dibandingkan kuartal keempat tahun lalu, di mana ekonomi Amerika Serikat tumbuh 3,4%. Meningkatnya angka impor berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan sejak kuartal 4, sehingga mengurangi hampir 1 poin persentase PDB. Pengeluaran impor melonjak ke tingkat 7,2% dari 2,2% pada kuartal 4. Belanja konsumen yang merupakan penyumbang terbesar output perekonomian juga melambat pada awal tahun ini. Namun faktor ini masih mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama. Di sisi lain, meski sedikit menurun dibandingkan kuartal keempat, angka belanja konsumen tumbuh kuat pada periode Januari sampai Maret. Amerika dan Rusia panas, aset JP Morgan disita senilai 7 triliun rupiah. Pengadilan Rusia memenangkan gugatan bank milik negara itu, VTB Bank, atas aset raksasa perbankan JP Morgan senilai 439,5 juta dolar Amerika atau setara 7,1 triliun rupiah. Ini terjadi saat kedua institusi perbankan itu terjebak oleh sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Rusia atas serangan Moskow ke Ukraina.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah VTB mengajukan gugatan pekan lalu ke Pengadilan Arbitrase Saint Petersburg. Lembaga itu meminta agar dana yang dibekukan di AS mendapatkan ganti rugi serta menginginkan keringanan karena JP Morgan mengatakan pihaknya berencana keluar dari Rusia. 2 tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina, pemerintah Biden juga telah menerapkan serangkaian sanksi pembatasan harga minyak dan pembatasan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dirancang untuk melemahkan mesin militer Moskow.